Perkenalkan, saya Dorma Romauli Sihombing, mahasiswa pendidikan profesi guru kategori 3 tahun 2023 LPTK Universitas Riau, dan hari ini Jumat 15 Desember 2023 melaksanakan praktek pembelajaran siklus 1 di SMP Negeri 4 Tualang dengan materi perbandingan senilai dengan model Problem Based Learning atau PBL. Terima kasih. Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, kalau sudah seperti itu berarti anak ibu sudah semangat untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketua kelas Farhan, coba pimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi. Sudah siap belajarkah hari ini semuanya? Tapi kalau ibu perhatikan kayaknya ada beberapa orang yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir siapa? Bagus. Bagus kenapa? Apa kabarnya Bagus hari ini? Sakit. Siapa lagi? Farhan. Kenapa dia si Farhan? Alfa. Siapa lagi? Rasya. Kenapa Rasya? Alfa juga. Radit. Si Radit, oh Alfa juga. Kemungkinan besar ini banyak teman kita yang tidak hadir karena ujian sudah selesai. Itu ya. Jadi mudah-mudahan di hari yang akan datang dengan keadaan sehat walafiat untuk pembelajaran yang selanjutnya kita bisa melanjutkan materi pelajaran kita dengan baik. Oke. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran kita, yaitu apa ditulis? Perbandingan senilai. Setelah mempelajari dan memahami materi perbandingan senilai, peserta didik dapat masalah kontekstual. Kira-kira apa artinya masalah kontekstual? Masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada ibu buat pertanyaan pemantik. Untuk mengasah sebelum kita mempelajari pelajaran perbandingan senilai, ibu perlu menanyakan yang pertama. Jika ibu membeli 4 permen, harganya Rp1.000, ya, 4 permen Rp1.000. Apabila ibu membeli permen seharga 3.500, berapa permenkah yang ibu dapat? 14. Oke, 14. Yang lain? Siapa lagi? Katanya kalau membeli 3.500 ada 14. Yang lain? Nggak tahu. 16. Ada 16. 3.500 ya? 14. Kira-kira yang sebenarnya berapa ya? 1.000 ada 4. Kalau 3.000 ada berapa? 12. Kalau 500 lagi ada berapa? Jadi yang benarnya? 14. Oke. 2x per 5 sama dengan 6. Ini supaya habis harus harus dikali 5, ya kan? Dikali 5, yang di kanan juga harus dikali 5. Berarti seimbang dia. Ini habis. Kenapa habis? Karena 5 dibagi 5 hasilnya 1. 2x dikali 1 kan hasilnya 2x juga. 6 kali 5? 30. Kemudian nilai x sama dengan, ini sebenarnya bisa sama-sama di ruas kiri dan kanan sama-sama dibagi 2. Nih 2x per 2 sama dengan 30 per 2. Kemudian 2 habis, x sama dengan 5. Yang kedua, quote suaranya apa? Yang kedua, menentukan jarak antara 2 kota, kemudian dan yang lain sebagainya. Jadi, apakah banyak manfaatnya kalau kita mengetahui perbandingan senilai? Oke, jadi semakin semangat untuk belajar. Kemudian, informasi yang harus diketahui, yang pertama,
Ini pemberian sekilas materi sebentar lagi Ibu buat. Pembelajaran kita hari ini adalah menggunakan LKPD ya. Kemudian berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD, mengumpulkan informasi yang ada di LKPD tersebut, menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD, mempresentasikan hasil kerja kelompok. Setelah nanti kalian selesai mengerjakan LKPD tersebut, maka nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, kemudian masing-masing kelompok bisa menyimpulkan pembelajaran dan yang terakhir kita akan melakukan evaluasi. Kemudian sekarang Ibu berikan dulu sekilas tentang perbandingan senilai. Contoh daripada perbandingan senilai di situ sudah ada dibuat ya. Perbandingan antara jumlah barang dan harga barang. Contohnya, kalau 3 pensil dibeli seharga 4.500 sama seperti permen tadi, ya. Berapakah harga 7 pensil? Tuh. Coba, kira-kira ada nggak yang tahu? Kalau dibeli 3 pensil seharga 4.500, berapakah harga 7 pensil? Ayo. Ada yang tahu? Mana penghapus kita tadi? Ada yang tahu? Coba. Kemudian perbandingan antara jumlah tabungan dengan lama menabung. Di situ sudah ada dibuat contohnya. Perbandingan antara jarak tempuh kendaraan dengan waktu tempuh. Kemudian perbandingan antara jumlah makanan dan jumlah orang yang menghabiskannya. Kemudian yang kelima, ada perbandingan antara jumlah pekerja dan upah pembayaran yang dikeluarkan. Kemudian kita buat dulu salah satu contohnya. Perbandingan senilai itu bisa diselesaikan dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama, yaitu dengan mencari nilai satuannya. Mencari nilai satuannya. Kita buat contoh nomor berapa kira-kira? Coba nomor 1. Ya. 3 pensil. Harganya berapa tadi? Harganya adalah Rp4.500. Kalau 1 pensil berapa kira-kira? Kalau harga 1 pensil berarti di sini 4.500 dibagi 3. Jadi kira-kira berapa harganya 1 pensil tersebut? 1.500. Yang ditanya bukan harga 1 pensil, tapi yang ditanya harga 7 pensil. Maka untuk menentukan harga 7 pensil, jika harga 1 pensil sudah diketahui ya gampang aja. Kita apakan? Tinggal di 1 pensil 1.500, berarti 7 pensil 7 kali 1.000. Oke, berarti 7 dikali 1.500. Kira-kira berapa? Rp10.500. Jadi kalau kita membeli pensil sebanyak 7 buah, harganya adalah 10.500. Itu kalau dengan menggunakan nilai satuan. Nilai satuan itu artinya kita cari dia terlebih dahulu harga dari satu satuannya. Itu bisa dimengerti ya? Oke. Kemudian cara yang kedua, mencari berapakah harga atau banyak barang sesuatu yang ditanya, bisa kita buat tabelnya ya. Yang pertama di sini tadi banyak pensil atau jumlah barang, bisa ya. Banyak pensil. Yang kedua, harga. Apa tadi informasi yang kita dapat dari sini? 3 pensil harganya 4.500. Berarti 3 pensil harganya 4.500. Kemudian
7 pensil berapa harganya? Kita misalkan dengan X. Ya. Kalau di dalam perbandingan senilai berlaku perkalian silang. Yang artinya 3 dikalikan dengan X sama hasilnya dengan 7 dikali 4.500. Berapakah nilai X? Nilai X adalah 7 kali 4.500 dibagi 3. Nah, 45 dibagi 3 bisa? 15. Berarti kalikanlah 7 dikali 1.500. Berapa tadi hasilnya? 10.500. Sama nggak dengan hasilnya yang di atas? Sama. Jadi untuk menentukan perbandingan atau penyelesaian dari perbandingan senilai, baik dia dengan menggunakan nilai satuan, dicari dengan nilai satuan, atau dengan menggunakan perbandingan, hasilnya akan tetap sama. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, ambil cara yang menurutmu paling mudah. Kalau yang pertama dicari dengan satuan, oke, boleh, silahkan. Kalau langsung dengan menggunakan perbandingan senilai, boleh. Bisa dimengerti? Oke. Kalau begitu, coba kita buat dulu contoh yang lain. Kalau ini nanti bisa dicari di rumah ya. Enggak, 4 liter Pertamax harganya 56.000. Dengan cara apa kita buat? Coba, terserah aja. Dengan cara apa kita buat? Nilai satuan juga boleh. Perbandingan juga boleh. Yang pertama dengan nilai satuan. Apa tadi informasi yang ada dalam soal? 4 liter Pertamax harganya 56.000. Jadi yang pertama kita cari kalau kita menentukan dengan nilai satuan 1 liter. Harga 1 liter sama dengan 56.000 dibagi 4. Berapa harganya? Bagi, cepat. Cepat. Berapa? 14.000, betul? Yang lainnya dicari juga. Betulkah? Kalau 4 liter dia 56.000. Betulkah kalau 1 liter dia 14.000? Betul? Jadi setuju? Hasilnya 14.000? Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Oke, nanti cari dengan menggunakan perbandingan. Sama dengan berapa? 8 dikali 10. Perhatikan videonya. Maka di sini diperoleh X sama dengan 80. Jadi untuk mobil umum dengan menggunakan 8 liter bensin itu bisa menempuh jarak sejauh 80 km. Nah, inilah perbandingan senilai. Jadi semakin banyak bensin maka jarak yang dapat ditempuh juga semakin banyak dan perbandingannya juga sama. Oke, sekarang bisa kalian bertanya jawab tentang apa saja informasi yang terdapat pada video ilustrasi tentang contoh perbandingan senilai yang ada pada video tadi. Ya. Kemudian tadi LKPD sudah Ibu bagikan. Ya, sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Kemudian silahkan dikerjakan LKPD-nya sesuai dengan petunjuk yang sudah ada Ibu buat pada LKPD. Silahkan dikerjakan masing-masing, boleh masing-masing kelompok boleh menunjuk siapa yang menjadi sekretarisnya dan siapa yang menjadi ketua kelompoknya tersebut. Apa permasalahan yang kalian dapat? Tuliskan di sini. Apa masalah yang terjadi di soal tersebut? Nah, supaya kita dapat mengetahui soal, harus kita baca dan kita pahami betul-betul soalnya. Masing-masing menjawab lagi di dalam apanya? Di dalam LKPD-nya. Kerjasama semuanya, bukan sendiri-sendiri. Ya, diskusikan bersama. Jadi nanti yang yang hasil tuh adalah per kelompok, bukan per sendiri atau perseorangan.
Nah, si Renhat, kenapa dia? Apa permasalahan si Renhat? Ingin mengetahui sampai jam berapa pertandingan kelas pemula tersebut akan selesai. Itulah permasalahannya. Nah, kan tahu kalian. Dah, di sini sudah? Apa permasalahan coba? Yang pertama, ayo mengamati. Amatilah permasalahan yang ada pada LKPD. Nah, ayo. Bisakah kita dapat nanti yang 50 itu tanpa membuat tabelnya sampai 50? Bisa. Kalau memang bisa buat seperti itu. Boleh ditambahkan tabelnya juga, boleh. Entah misalnya kalian membuat sampai sekian tabel, boleh. Atau langsung isi dulu tabel ini semua baru langsung ke 50, boleh. Terserah kalian. Menurut kalian seperti apa? Harus bekerja sama, jangan diam kalian berdua. Ajak orang ini bekerja sama Cindy. Kalau orang itu nggak tahu, Cindy boleh mengajari sama temannya yang tidak tahu. Ya, jangan kerja sendiri-sendiri ya. Kalau ada yang tahu harus diajari kawannya. Karena nanti ada nilai kerjasama. Boleh ditambah atau langsung ke ini pun boleh. Terserah kalian. Mau ini dibuat entah berapa lagi boleh. Terserah. Nah gitu. Isi dulu tabelnya. Baru boleh nanti langsung ke 50 lagi dibuat gitu. Harus kerja sama Farhan. Ya, kerja sama diskusi sama temannya. Temannya yang sudah tahu harus diajak kawannya, temannya, diajari yang tidak tahu. Itu makanya ibu buat sesuai dengan kemampuannya tidak sama. Ya, biar ada nanti kawannya yang tidak tahu bisa kawan yang lain yang tahu mengajari. Nggak boleh sendiri-sendiri. Berdasarkan masalah di atas, tuliskan permasalahan apa yang kalian temui. Sampai jam berapa pertandingan kelas pra pemula tersebut akan selesai? Farhan ingin mengetahui sampai jam berapa pertandingan kelas pra pemula akan selesai. Jumlah pertandingan 1 menit, waktu yang dibutuhkan adalah 3 menit. Jumlah pertandingan 15, waktu yang dibutuhkan adalah 45 menit. Jumlah pertandingan 40, waktu yang dibutuhkan 120 menit. Sedangkan jumlah pertandingan 50, waktu yang dibutuhkan adalah 150 menit. Untuk Jika waktu yang dibutuhkan sekali pertandingan 3 menit, untuk 2 kali pertandingan waktu yang dibutuhkan 2 kali 3 menit yaitu 6 menit. Tuliskan pertandingan pada banyak pertandingan berikutnya. Untuk 3 pertandingan waktu yang dibutuhkan adalah 9 menit. Untuk 4 kali pertandingan waktu yang dibutuhkan adalah 12 menit. Untuk 50 kali pertandingan waktu yang dibutuhkan 150 menit. Total waktu yang dibutuhkan untuk 50 kali pertandingan 150 menit sama dengan 2 jam 20 menit. Nah, dengar ya, 2 jam 20 menit kata kelompok segitiga. Pertandingan pra pemula akan selesai pada waktu pukul 11.20 menit. Kesimpulan. Oh, ini. Jam berapakah pertandingan karate pra pemula yang diikuti Renat selesai? 11.20 waktu Indonesia Barat. Kesimpulan, berdasarkan pemahaman yang telah kamu pelajari tentang pertandingan senilai, tuliskan kesimpulan yang kamu dapatkan. Maka nilai salah satu besaran yang lain akan bertambah juga, dan sebaliknya, jika nilai salah satu besaran berkurang, maka salah satu besaran lainnya akan juga berkurang. Nah, oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok segitiga. Bagaimana kira-kira? Ada yang lain dari kelompok segitiga? Ayo, kelompok persegi, maju ke depan. 20, berbeda? Oke, maju. Ingat ya perbedaannya nanti. Oke, silakan. Permasalahannya, Renhat ingin mengetahui sampai jam berapa pertandingan kelas pra pemula tersebut akan selesai. Waktu yang dibutuhkan dari pertama sampai pertandingan terakhir dengan melengkapi tabel berikut. Jumlah pertandingan, 1 pertandingan sama dengan 30 menit. 3 menit. 3 menit. 6 kali pertandingan sama dengan 18 menit. 2 kali pertandingan sama dengan 60 menit. Jadi 50 kali pertandingan adalah 150 menit.
Jumlah pertandingan Perhatikan apa yang dibuat temannya ya. 1. Banyak waktu yang dibutuhkan 3 sama dengan 6 Menit. Jumlah pertandingan 6, waktunya 3 sama dengan 18 menit. Jika waktu yang dibutuhkan sekali pertandingan 3 menit, untuk 2 kali pertandingan waktu yang dibutuhkan 6 menit. Untuk 3 kali pertandingan waktu yang dibutuhkan 9 menit. Untuk 4 kali pertandingan waktu yang dibutuhkan 12 menit. Untuk 5 kali pertandingan waktu yang dibutuhkan 150 menit. Total waktu yang dibutuhkan untuk 50 kali pertandingan 2 jam 30 menit. Pertandingan pra pemula akan selesai pada pukul 11.30. Dengan mengikuti langkah di atas, kita temukan langkah untuk menemukan penyelesaian pertandingan selesai. Kesimpulannya, apabila salah satu besaran bertambah, maka besaran lain juga ikut bertambah. Dan sebaliknya, jika nilai salah satu besaran berkurang, maka besaran yang lain juga ikut berkurang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok persegi. Nah, di sini sudah ada 2 perbedaan yang didapat, ya. Kalau kata kelompok segitiga, pertandingan yang diikuti oleh Reinhard yaitu untuk pra pemula selesai pada pukul 11.20. Sementara untuk kelompok yang lain pada pukul berbeda enggak? Tadi diperhatikan. Kalau satu pertandingan berapa menit tadi? 3 menit. Kalau 2 pertandingan? 6 menit. Kalau 9 pertandingan? Berarti terus dikali-kali 3. Kalau 9 pertandingan berarti 27 menit. Kalau 50 kali pertandingan, berapa menit yang habis? 150 menit. Perlu diketahui. Kenapa berbeda? Kalau tadi Ibu perhatikan ya, di mana letak perbedaan antara kelompok segitiga dengan kelompok persegi? Menit. Ya. Kalau 1 jam berapa menit? 60 menit. Kalau jumlah menitnya tadi sama kan? Di sini 150, di sana juga 150. Coba kira-kira siapa yang mau menanggapi? Di sini 150 menit, di sana 150 menit, tetapi di sini 2 jam 20 menit, di sana 2 jam 30 menit. Siapa kira-kira yang mau menanggapi? Ayo, Cindy. Apa tanggapanmu, Cindy? Lebih cepat 10 menit. Yang sebenarnya harus 2 jam 30 menit. Karena 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Berarti kalau 2 jam berapa menit? 120 ditambah 30 lagi berarti 150. 30 menit berapa jam? Setengah. Jadi yang benarnya 2 jam berapa menit? 2 jam? 2 jam berapa menit? 120 tambah 30 berarti 150. Jadi pertandingan itu berlangsung selama 2 jam 30 menit. Kalau mulai pukul 9, maka akan selesai pukul 11.30. Kalau kelompok layang-layang tadi, apakah hasilnya sama juga? Sama, oke. Jadi yang sebenarnya pertandingan yang diikuti oleh si Reinhard tadi sebenarnya selesai pada pukul 11.30. Sampai di situ bisa kira-kira Anda mengerti? Yang kelompok persegi panjang hasilnya sama 11.30. Oke, jadi yang sebenarnya pertandingannya adalah selesai pada pukul 11.30. Dari situ kita simpulkan, kalau satu pertandingan tadi waktunya 3 menit, menghabiskan waktu 3 menit. Ternyata kalau 50 pertandingan, 50 kali waktu yang dihabiskan sebanyak 150 menit. Waktunya akan semakin bertambah. Dari situ disimpulkan. Apa kesimpulannya? Semakin Oke, suatu besaran kalau semakin bertambah, maka besaran yang lain juga akan semakin bertambah. Atau sebaliknya, apa sebaliknya? Oke, jika suatu besaran menurun, maka besaran yang lain juga akan
Nurun. Sampai di situ bisa kira-kira ada mengerti? Kita berlatih. Ya. Ini. Ayo kita berlatih, dikerjakan. Formatifnya dikerjakan di rumah. Dikerjakan di rumah, ya. Kemudian, apa kesimpulan yang kita dapat untuk perbandingan senilai pada hari ini? Apa kesimpulannya tadi? Oke, betul. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran. Apabila nilai suatu besaran meningkat, maka nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai suatu besaran menurun, maka nilai besaran yang lain juga akan menurun. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian coba buat refleksi dulu. Tuliskan aja, tadi kan ada yang kita mengerjakan apa tadi? Persepsi yang dua tadi, di situ coba tuliskan jawabannya ini, refleksinya. Apakah kamu memahami dengan jelas konsep perbandingan senilai yang saya sampaikan? Jadi jawabannya ya atau tidak. Dikerjakan cepat, habis itu dikumpul sama ibu lagi. Nanti ini akan menjadi bahan evaluasi untuk ibu. Udah? Kemudian tadi perhatikan. Setelah ibu perhatikan tadi, hasil LKPD-nya sebagian besar sudah bisa mengerti, tapi masih ada sebagian kecil lagi yang belum, tapi sedikit aja, hanya beda persepsi aja, ya. Kemudian itu dipelajari kembali. Untuk PR-nya itu ayo berlatih, dikerjakan di rumah, ya. Minggu depan kita kumpul. Kemudian dari hasil ayo berlatih tadi, untuk yang tidak mencapai KKM kita berapa? 67. Yang nilainya tidak sampai 67 nanti akan remedial, ya. Dan yang nilainya di atas 67 akan pengayaan, ya. Akan mengadakan pengayaan. Kemudian materi kita untuk minggu depan adalah apa dibuat di situ? Materi untuk minggu depan atau untuk selanjutnya adalah perbandingan berbalik nilai. Silahkan dipelajari anak-anak ibu. Kemudian supaya pembelajaran kita untuk pembelajaran selanjutnya bisa berjalan dengan lancar dan lebih baik. Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak bisa hadir hari ini bisa berjumpa kembali dengan kita belajar untuk pertemuan selanjutnya. Ketua kelas, siapkan. Siap, gerak. Belum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Oke, selamat pagi.